Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, saya ucapkan selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, salah satu materi dalam muatan pembelajaran atau muatan pelajaran IPS untuk kelas 6 tema 1 itu adalah ASEAN. Nah, di sini sobat semuanya, pada kesempatan ini saya akan menyajikan video pembelajaran sederhana, yaitu akan kita kupas tuntas tentang hal-hal berkaitan dengan ASEAN untuk kelas 6 tema 1. Nah, sobat semuanya, setelah melihat video pembelajaran ini, nanti kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya siapkan. Kalau misalkan kalian ingin mencoba latihan soalnya, maka silahkan kalian kunjungi link di bawah ini. Nanti kalian akan diarahkan menuju latihan soal yang berdasarkan pada video pembelajaran ini. Bagaimanakah materi tema 1 untuk muatan pelajaran IPS tentang ASEAN? Simak video ini sampai selesai ya. Untuk menambah wawasan kalian, coba kalian perhatikan dan baca informasi ini. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN itu adalah merupakan sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN itu adalah pada tahun 67 itu adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara itu yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, kemudian S. Rajaratman dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama ini di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota ASEAN itu membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara ASEAN itu adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah untuk 5 pendirinya, itu adalah Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapura, Filipina. Ini bergabung pada 8 Agustus 67. Kemudian Brunei Darussalam ini bergabung 7 Januari tahun 84. Kemudian Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli tahun 95. Laos dan Myanmar bergabungnya 23 Juli 97. Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 99. Nah, berikutnya coba kalian simak, kita akan membahas satu persatu dari negara ASEAN, kemudian makna dan lambang, serta semua informasi terkait dengan ASEAN. Baiklah, secara spesifik untuk materi ASEAN ini adalah merupakan salah satu materi yang ditampilkan pada tema 1, yaitu Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Dengan kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi karakteristik, geografis, dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Menyajikan hasil identifikasi karakteristik, geografis, dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di ASEAN. Indikatornya menjelaskan pengertian dan sejarah ASEAN, menyebutkan makna lambang negara ASEAN. Tujuan pembelajaran ini nanti
Melalui kegiatan pembelajaran interaktif, siswa dapat menjelaskan pengertian ASEAN dengan benar. Kemudian melalui kegiatan pembelajaran interaktif, siswa dapat menjelaskan sejarah ASEAN dengan benar. Kemudian juga siswa diharapkan dapat menjelaskan makna lambang ASEAN. Kemudian melalui pembelajaran ini, siswa dapat menyebutkan negara anggota ASEAN. Marilah sekarang kita perhatikan dulu untuk pengertian ASEAN. ASEAN itu sebetulnya apa sih pengertiannya? Nah, ASEAN itu adalah merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau Perbara, atau lebih populernya dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus tahun 1967 melalui deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan juga pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Selanjutnya mari kita lihat untuk negara-negara anggota ASEAN dan juga penjelasannya ya. Nah, di sini yang pertama ini adalah kita pilih negara Filipina. Nah, Filipina itu adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Filipina bergabung 8 Agustus tahun 67. Ibu kota Filipina ini adalah Manila. Menteri Luar Negeri Filipina penandatanganan deklarasi Bangkok yaitu Narcisco Ramos. Kemudian inilah terkait dengan informasi tentang Filipina di bagian kanan. Ini adalah untuk bendera Filipinanya ya. Ini adalah seperti itu, nama Pambansang Watawat dipakai 12 Juni tahun 1898. Rancangan bendera triwarna, warna biru atas, kemudian warna merah bawah, dan warna putih berbentuk segitiga yang di dalamnya terdapat 3 bintang emas bersegi 5 dan juga 1 matahari emas dengan 8 sinar. Perancangnya siapa bendera dari Filipina? Yaitu Emilio Aguinaldo. Sekarang negara kedua yaitu negara Indonesia. Nah, Indonesia adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Indonesia bergabung pada 8 Agustus tahun 67. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Menteri Luar Negeri Indonesia penandatanganan deklarasi Bangkok yaitu Adam Malik. Kemudian terkait dengan bendera Indonesia, ini adalah nama bendera negara Indonesia adalah Sang Merah Putih. Dipakai 17 Agustus tahun 45. Rancangannya ini adalah dwiwarna, yaitu terdiri dari 2 warna yaitu merah dan putih secara mendatar. Kemudian negara yang ketiga yaitu Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Malaysia bergabung pada 8 Agustus 67. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Menteri Luar Negeri Malaysia penandatanganan deklarasi Bangkok yaitu Tun Abdul Razak. Terkait dengan bendera Malaysia yaitu namanya Jalur Gemilang. Dipakai 16 September tahun 63. Rancangan 14 garis horizontal merah putih selang-seling. Di kiri atas kotak biru berisikan 1 sabit kuning berbintang berujung 14. Perancangnya Muhammad Hamzah. Berikutnya negara Singapura. Singapura adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Singapura bergabung 8 Agustus 67. Ibu kota Singapura adalah Singapura. Menteri Luar Negeri Singapura penandatanganan deklarasi Bangkok yaitu S. Rajaratnam. Kemudian terkait informasi dari Singapura yaitu benderanya, ini adalah bendera Singapura. Dipakai 3 Desember tahun 59. Rancangan warna merah di atas mendatar, warna putih di bawah mendatar. Pada warna merah ada 1 bulan sabit dan 5 bintang yang disusun melingkar. Perancangnya Dr. Toh Chin Ching. Berikutnya negara Thailand. Thailand adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Thailand bergabung pada 8 Agustus 67. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Menteri Luar Negeri Thailand menandatangan deklarasi Bangkok yaitu Thanat Khoman. Kemudian informasi terkait bendera dari Thailand ini adalah namanya Thong Chairong, dipakai tahun 1917 tepatnya tanggal 28 September. Rancangan bendera ini menunjukkan 5 jalur yang mendatar dengan warna merah ya, putih, biru, putih, merah, dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah 2 kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara agama raja, semboyan tidak resmi negara ASEAN.
Perancangnya ini belum diketahui. Berikutnya kita masuk ke negara Brunei Darussalam. Ini bergabung menjadi ASEAN pada 7 Januari 84. Brunei Darussalam menjadi anggota ke-6 ASEAN. Ibu kotanya itu adalah Bandar Sri Begawan. Kemudian informasi terkait benderanya ini adalah namanya bendera Brunei, dipakai 29 September tahun 59. Rancangannya terdiri dari bulan sabit atau lambang Islam dicantumkan dengan payung obor-obor, yaitu lambang pemerintah di bawah sultan. Di bawah payung adalah sayap melambangkan keadilan, kedamaian, kemakmuran, dan keamanan. Di sebelah kiri dan kanan terdapat sepasang tangan yang menadah. Di bulan sabit terdapat huruf Jawi. Selanjutnya negara Vietnam. Vietnam bergabung menjadi anggota ASEAN pada 28 Juli tahun 95. Vietnam menjadi anggota ke-7 ASEAN. Ibu kotanya ini adalah Hanoi. Kemudian terkait dengan informasi dari benderanya, ini adalah bendera Vietnam. Dipakai 30 November tahun 1955, rancangan lambang bintang kuning di tengah melambangkan kepemimpinan Partai Komunis di Vietnam. Warna merah melambangkan kejayaan dan revolusi. Berikutnya adalah Laos. Laos bergabung menjadi anggota ASEAN pada 23 Juli 97. Laos menjadi anggota ke-8 ASEAN. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Kemudian untuk lambang negaranya ini adalah bendera Laos, dipakai 2 Desember tahun 75. Rancangannya triwarna horizontal yang terdiri dari merah, biru, dan juga merah dan lingkaran putih di tengahnya dengan diameter lingkaran 4/5 dari tinggi garis biru. Perancangnya adalah Masila Virafong. Kemudian adalah Myanmar. Myanmar bergabung menjadi anggota ASEAN pada 23 Juli 1997. Laos ini Myanmar ini menjadi anggota ke-9 ASEAN. Ibu kota Myanmar adalah Naypyidaw. Kemudian benderanya bendera Myanmar, dipakai 21 Oktober tahun 2010. Rancangannya bendera yang baru ini terdiri dari 3 jalur warna horizontal, kuning, hijau, merah dengan sebuah bintang segi 5 berwarna putih di tengah-tengahnya. Perancangnya ini belum diketahui. Berikutnya adalah Kamboja. Kamboja bergabung menjadi anggota ASEAN pada 16 Desember tahun 98. Kamboja menjadi anggota ke-10 ASEAN. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Kemudian informasi terkait benderanya, ini adalah nama bendera Kamboja, dipakai tahun 1993. Rancangan terdiri dari 3 jalur biru di atas dan di bawah, dan jalur merah di tengah yang diisi dengan gambar Angkor Wat. Perancangnya ini tidak diketahui. Selanjutnya terkait dengan sejarah ASEAN. ASEAN didirikan di Bangkok tanggal 8 Agustus tahun 1967. 5 negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui deklarasi Bangkok. Isi deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya kita masuk ke makna lambang ASEAN. Nah, di sini untuk lambang ASEAN ada warna kuning. Warna kuning ini adalah memiliki arti yaitu kemakmuran dan juga kesejahteraan. Kemudian warna biru, lingkaran warna biru ini adalah memiliki arti yaitu perdamaian dan keamanan. Kemudian untuk warna putih ini memiliki arti kesucian. Kemudian untuk warna merah ini memiliki arti yaitu keberanian dan dinamika. Kemudian untuk gambar padi ini dapat kita lihat 10 buah padi yang terikat yang menggambarkan yakni persatuan, kesatuan, dan persahabatan dari ke-10 negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Kemudian tulisan ASEAN ini memiliki arti sebagai nama organisasi. Nah, nama organisasinya adalah ASEAN Association of Southeast Asian Nations, yaitu asosiasi atau perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, setelah kalian belajar tentang ASEAN, tentunya kamu nanti bisa menjawab latihan soal ya. Latihan soalnya nanti kalian bisa simak dan kerjakan pada link berikut ini ya.
Itulah tadi video pembelajaran terkait tentang ASEAN, yaitu materi untuk muatan pelajaran IPS kelas 6 tema 1. Untuk latihan soalnya silahkan kalian kerjakan pada link berikut ya. Dan selanjutnya terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.